Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang pasar tradisional untuk kelas 4-6 sekolah dasar. Program belajar dari rumah, TVRI, Rabu 21 Oktober 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Buatlah teks percakapan antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, berikut ini contoh teks percakapan antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Pertanyaan nomor 2. Mengapa bahan pangan yang dijual di pasar tradisional lebih murah? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, alasan bahan pangan yang dijual di pasar tradisional lebih murah karena hal ini. Bisa ditawar. Di pasar tradisional masih berlaku budaya tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Selain kita akan mendapatkan harga barang sesuai dengan uang kita, budaya tawar-menawar juga akan menumbuhkan ikatan emosional erat antar sesama manusia. Sedangkan di pasar modern, harga jual barang sudah ditentukan dan terkena pajak. Untuk saat tertentu, harga jual barang di pasar modern mengalami potongan harga. Tak hanya itu, jika di pasar modern, kamu bebas menentukan barang yang kamu pilih tanpa harus bertanya terlebih dahulu. Tugas pamuniaga hanya menunjukkan barang yang kamu butuhkan jika kamu mengalami kesulitan. Lebih segar. Di pasar tradisional, barang-barang seperti sayur mayur, daging, dan ikan lebih segar karena dipasok langsung pagi harinya dan biasanya tidak dalam jumlah banyak. Karena langsung berasal dari hasil produksi, maka harga yang ditawarkan cenderung lebih murah. Jika di pasar modern, harga yang dijual sudah pasti mengutamakan keuntungan. Jam operasional yang lebih awal. Berbeda dengan jam buka pasar modern, pasar tradisional biasanya sudah mulai beroperasi di waktu dini hari, bahkan ada yang buka hingga 24 jam. Hal tersebut tentunya memberi kemudahan bagi para pengusaha kuliner untuk membeli bahan baku produksinya. Tempat sederhana. Rendahnya harga di pasar tradisional itu sendiri karena para pedagang tidak mengeluarkan modal terlalu besar. Mereka pun hanya membuka lapak sederhana untuk menjajakan dagangan dan membayar sewanya dengan harga murah. Pertanyaan nomor 3. Mengapa ada pasar apung di Banjarmasin? Aktivitas apa saja yang terjadi di pasar apung tersebut? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya, tujuan awal dari keberadaan pasar terapung adalah untuk memudahkan para pedagang. Dikarenakan wilayah Banjarmasin yang terdapat banyak sungai. Dengan membuka lapak di sungai ini akan memudahkan para pedagang yang membawa barang dagangan berupa hasil bumi dari arah hulu untuk melakukan jual beli. Pasar terapung merupakan pasar yang tumbuh secara alami karena posisinya berada di muara sungai. Berdasarkan sejarahnya, pasar terapung merupakan pasar yang sudah ada sejak zaman berdirinya Kerajaan Banjar. Setiap pasar terapung memiliki aktivitas masing-masing seperti berikut. Pasar terapung di Muara Kuin. Aktivitas di pasar terapung Muara Kuin, para pedagang dan pembeli menggunakan jukung. Jukung adalah sebutan perahu dalam bahasa Banjar. Pasar ini mulai setelah salat subuh sampai selepas pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Matahari terbit memantulkan cahaya di antara transaksi sayur mayur dan hasil kebun dari kampung-kampung sepanjang aliran Sungai Barito dan anak-anak sungainya. Para pedagang wanita yang berperahu menjual hasil produksinya sendiri atau tetangganya disebut dukuh. Sedangkan tangan kedua yang membeli dari para dukuh untuk dijual kembali disebut penyambangan.
Keistimewaan pasar ini adalah masih sering terjadi barter antara para pedagang berperahu yang dalam bahasa Banjar disebut bapanduk. Pasar terapung Siring Pier tendean di Sungai Martapura. Pasar terapung satu ini tak perlu repot menggunakan perahu atau jukung untuk menjangkaunya. Cukup datang ke Siring Pier tendean. Pasar ini berdiri sejak 2015 lalu. Bahkan pada 2017 lalu dibangun dermaga apung untuk pedagang bersandar dan menjajakan jualannya. Pasar terapung ini juga melakukan transaksi di dermaga apung sehingga mudah untuk dijangkau oleh wisatawan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!